Berteduh di hati Tuhan. Menjadi alat, siapakah kita? Mari saudaraku kita membaca dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-5. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan menjadi alat siapakah setiap kita. Dari pelayanan Rasul Paulus dan Silas pada hari ini, kita melihat bagaimana Paulus dan Silas terus dipimpin Tuhan walaupun melewati berbagai macam tantangan dan kesulitan. Mereka tetap setia mengabarkan Injil dan tibalah mereka di Tesalonika. Dan ketika sampai di sana, dikatakan Paulus sungguh-sungguh dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Bagaimana selama 3 hari Sabat berturut-turut Paulus setia membicarakan dengan mereka yang ada di Tesalonika ini bagian-bagian dari kitab suci di rumah ibadat orang Yahudi. Dan saudaraku, apa yang diterangkan, yang diajarkan oleh Rasul Paulus bukan tentang dirinya, bukan tentang kehebatannya, bukan tentang penglihatannya atau pengalaman-pengalaman dirinya yang begitu hebat. Tetapi yang diterangkan oleh Paulus adalah tentang Mesias, tentang Kristus, tidak ada yang lain. Dan di situ saudaraku, kita melihat ada hasil dari apa yang diajarkan dan dikabarkan oleh Rasul Paulus, yaitu beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yahudi yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah Paulus dan Silas yang dipakai oleh Allah menjadi alatnya, kita melihat ada orang-orang Yahudi yang sebenarnya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi saudaraku, mereka adalah orang-orang yang mempunyai hati yang penuh dengan iri hati. Lalu karena iri hati yang ada di hatinya ini saudara, lalu dia dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka justru mengadakan keributan dan menghambat pekerjaan Tuhan. Saudara, mari kita melihat hal ini. Tanpa kita sadari, hal itu bisa terjadi dalam diri kita. Menjadi alat Tuhan atau justru menjadi alat iblis yang dipakai untuk merusak pekerjaan Tuhan. Hal apa yang membuat kita bisa salah di dalam dipakai menjadi alat, bukan alat Tuhan, tetapi menjadi alat iblis? Ketika kita tidak sadar, ada iri hati muncul di dalam diri kita. Orang-orang Yahudi iri hati karena melihat Paulus dan Silas diikuti banyak orang. Mereka tidak melihat pekerjaan Allah. Mereka tidak melihat bagaimana Paulus dipakai oleh Allah untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Seharusnya orang-orang Yahudi ini justru mereka boleh bertobat karena mereka juga mendengar berita dari Paulus. Saudaraku, mereka tidak bertobat karena mereka tidak mendengar dan tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka merasa menjadi orang yang sudah benar sehingga mereka tidak memerlukan lagi Mesias. Hati-hati dengan diri yang merasa diri benar, sudah benar dan paling benar dan paling baik. Karena ini boleh menjadi penghambat di mana kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Dan ketika iri hati juga menguasai diri kita. Kalau kita melihat selanjutnya, bahkan sampai Paulus akhirnya pergi ke Berea. Karena mereka ditolak di Tesalonika.
Dan di Berea mereka tetap memberitakan Injil, saudara. Seorang alat Tuhan, dia tidak akan pernah berhenti dari panggilannya. Dia akan terus melayani Tuhan, sekalipun dia mungkin ditolak, tetapi dia akan tetap pergi kemanapun untuk memberitakan Injil. Itulah Paulus dan Silas yang kita boleh teladani menjadi alat Tuhan. Dia tidak pernah melihat tentang kepentingan-kepentingan untuk dirinya, tetapi bagaimana dia ingin banyak orang boleh mengenal Kristus, banyak orang boleh dibawa kepada Tuhan. Dan saudaraku, hasilnya kita tetap melihat di Berea, orang-orang di sana lebih baik hatinya, dikatakan kitab suci. Dan mereka adalah orang-orang yang seperti apa yang dikatakan baik. Bukan orang yang baik kepada Paulus, saudaraku. Tetapi orang yang baik yang ditulis di Alkitab ini adalah orang-orang yang dikatakan menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Oh saudaraku, inilah yang seharusnya ada di dalam diri orang-orang yang mau dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Yaitu ada hati yang dipenuhi dengan segala kerendahan hati. Untuk apa? Untuk belajar firman Tuhan. Hati yang penuh kerelaan, terbuka, menerima firman Tuhan, saudaraku, dengan sungguh-sungguh. Dan di dalam kelemah lembutan hati mereka untuk menerima firman Tuhan, mereka juga mau belajar menyelidiki firman Tuhan setiap hari, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Inilah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Dan dikatakan melalui pelayanan Rasul Paulus di Berea ini, banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara mereka perempuan-perempuan terkemuka dan juga laki-laki Yunani. Tapi sekali lagi, orang-orang yang tadi, saudara, yang ada di Tesalonika, orang-orang Yahudi yang penuh dengan iri hati, mereka tidak pernah berhenti mengikuti Rasul Paulus untuk apa? Untuk menghambat pekerjaan Tuhan. Inilah alat iblis. Bagaimana mereka dikatakan di sini? Orang-orang Yahudi dari Tesalonika yang tahu bahwa ternyata di Berea juga diberitakan Injil oleh Rasul Paulus. Maka mereka, apa yang mereka lakukan? Orang-orang yang penuh iri hati ini selalu menghasut orang lain. Selalu menggelisahkan hati orang banyak. Selalu berusaha untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Karena hatinya sudah dibutakan oleh iri hati. Dan dikatakan di sana, saudaraku, apapun yang menjadi penghalang dan tantangan bagi alat Tuhan, kita melihat selalu ada campur tangan Tuhan yang menjaga dan melindungi Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus akhirnya sampai ke Athena. Dan bagaimana Tuhan juga tetap memakai Rasul Paulus. Sekalipun seorang alat di tangan Tuhan, tetap ada orang-orang yang mau percaya, tetapi juga tetap ada orang-orang yang mengeraskan hatinya, yang kelihatannya mau tahu, tetapi sebenarnya mereka tidak pernah mau tahu karena mereka merasa diri begitu hebat dan tidak membutuhkan Injil. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaan buat kita hari ini, kita menjadi alat di tangan siapa? Apakah kita menjadi alat di tangan Tuhan? Seperti apa yang kita lihat dalam diri Rasul Paulus dan juga Silas. Atau kita menjadi alat di tangan iblis. Menjadi orang-orang yang penuh dengan iri hati, penuh dengan kesombongan, penuh dengan rasa diri sudah cukup, sudah baik, dan kita tidak pernah membutuhkan firman Tuhan bagi diri kita. Kita selalu melihat, kita tidak bisa melihat orang lain lebih daripada diri kita. Saudara, hati-hati. Mari kita berhati-hati karena kita melihat di sini
Bukan orang di luar Yahudi, saudara, yang menghambat pekerjaan Tuhan, tetapi justru orang-orang Yahudi sendiri yang menghambat pekerjaan Tuhan. Mari kita boleh mengoreksi diri kita dan berwaspada terhadap hati kita sendiri. Biarlah firman Tuhan selalu menerangi hati kita dan kita boleh dipakai menjadi alat-alat Tuhan untuk memajukan, mengembangkan dan menjalankan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.